Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rizky Amalia dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pembelajaran pada anak kelas 11 di tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan, yaitu berupa pemaparan materi teks prosedur. Untuk contoh pemaparan materi pembelajaran pada anak kelas 11 tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan dapat dilihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Sebelum mulai belajar, Ibu mau absen dulu ya, satu-satu dari kalian. Karena berhubung kita tahun ajaran baru, Ibu juga di sini baru, jadi Ibu mau kenal nih satu-satu dari kalian. Yang pertama yaitu Cynthia Anggraini. Saya Bu Adi. Cynthia. Iya. Cynthia banget ya. Iya, Bu. Cynthia gimana kabarnya Cynthia? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana nih kelas 11 ini? Cynthia ada keinginan nggak buat jadi juara kelas di kelas ini? Iya, Bu, mau ranking 1. Amin, kita doain ya. Amin. Semoga. Amin. Ya, yang kedua coba Wiwi Andari. Saya, Bu. Oke, bagaimana kabarnya Wiwi? Sehat-sehat. Alhamdulillah ya, baik. Semoga kita semua yang selalu diberikan kesehatan. Untuk materi pada hari ini kita langsung mulai aja ya. Itu Ibu bakal kasih sedikit materi tentang teks prosedur. Udah ada yang tahu belum nih teks prosedur itu apa? Belum, Bu. Prosedur itu adalah teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Ada yang tahu nggak contoh dari teks prosedur setelah kalian amati kalimat ini? Ada yang tahu contohnya? Belum tahu ya. Kalian pernah nggak kayak mau minum teh? Itu pasti kan ada bacaan cara penyajian. Nah, cara penyajian di dalam kemasan teh tersebut itu bisa kita sebut sebagai teks prosedur. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Apa aja ciri-cirinya? Sedikit Ibu jelaskan ya. Itu mengandung kata-kata perintah atau kalimat imperatif. Ada yang tahu nggak kata-kata perintah itu contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita mau menyajikan suatu makanan atau membuat makanan, ada yang tahu bagaimana? Cynthia coba dijawab. Iya, tahu, Bu. Bagaimana contoh katanya? Misalnya masukkan, atau ada lagi
Bukan. Terus ada lagi yang bisa menjawab? Angkat dan tiriskan. Angkat dan tiriskan. Oke, ini salah satu kalimat perintah ya dalam teks prosedur. Selain itu, ciri-cirinya ada juga teks prosedur itu mengandung konjungsi. Ada yang tahu nggak konjungsi itu apa? Nggak tahu. Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Kata penghubung. Kata penghubung itu bagaimana? Ada yang tahu di dalam teks prosedur ini? Enggak. Belum ya? Oke, kalau kata penghubung di dalam teks prosedur ini bisa kita beri contoh lalu, ya, atau kita beri lagi kemudian. Contohnya dalam penyajian mie instan. Misalnya Cynthia ingin memasak mie instan. Bagaimana? Coba Cynthia ada kalimat untuk menjelaskan bagaimana cara penyajian dari mie instan. Didihkan airnya. Ya, lalu angkat dan tiriskan. Masukin dulu minyak. Ya. Lalu angkat dan tiriskan. Oke, good job. Nice. Tuh ya. Terus ada lagi ciri dari teks prosedur yaitu mengandung kata keterangan. Mengandung kata keterangan. Kata keterangan yang menyatakan ukuran atau waktu. Karena kita ini lagi membahas contoh teks prosedur dari suatu makanan atau minuman, berarti udah jelas ya, pasti bakal ada kata keterangan berupa ukuran. Oke, sekarang lanjut ke ini dapat dipahami? Ibu. Iya. Buat ya. Ibu hapus boleh? Udah dicatat? Udah. Udah ya, ibu hapus ya. Ibu hapus. Sekarang ada struktur dari teks prosedur. Struktur teks prosedur. Apa aja strukturnya? Ada yang tahu? Belum ya, karena jelas. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan itu dapat berupa hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Ini biasa tercantum di dalam judul teks prosedurnya. Contohnya apa, Cynthia? Ada yang bisa jawab? Cara membuat Mie instan. nice, betul. Cara membuat Mie instan. mie instan. Oke, selanjutnya yaitu ada material. Material ya. Material. Ini dapat berupa alat atau bahan. Alat dan bahan. Bibi bisa tolong sebutkan kalau misalnya kita mau buat mie instan itu alatnya apa aja? Panci ya. Oke. Panci. Bahannya udah pasti air ya. Iya. Air. Oke. Yang ketiga itu ada langkah-langkah. Sudah pada tahu langkah-langkah dalam membuat mie instan? Tahu. Tahu ya, di belakang kemasannya juga ada ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan kegiatan memasak mie instan. Oke. Selanjutnya yaitu ada penegasan ulang. Penegasan ulang. Ini dapat berupa manfaat atau bisa dibilang menuliskan kesimpulan atau bisa kata-kata yang menarik pembaca ketika kalian membuat teks prosedur ya, melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Misalnya kalian menuliskan kayak
untuk variasi lebih untuk menambah selera mungkin ya. Untuk menambah selera, ada yang bisa bantu? Biasanya kalau bisa makan Indomie, apa nih yang menjadi daya tarik kalian untuk mengkonsumsi Indomie itu? Telur ya. Oke, untuk menambahkan selera dapat ditambahkan telur ya. Atau ada lagi bagi yang suka pedas? Pakai saus. Pakai saus ya, dan dapat tambahkan telur dan saus. Oke, nice. Udah ya, ini merupakan struktur dari tes prosedur itu ada 4 bagian. Udah dicatat semuanya? Udah, Bu. Udah ya, oke. Sekarang Ibu mau minta kalian buat mengurutkan. Ibu bakal tulis langkah-langkah tes prosedur, tapi langkah-langkah yang salah. Nanti kalian bisa urutkan tes prosedur itu menjadi langkah-langkah yang benar, ya. Ini udah Ibu tulis nih, tes prosedur proses pengurusan KTP elektronik. Ada yang bisa urutkan tahap pertama dalam pembuatan atau pengurusan KTP elektronik. Ini Ibu acak sengaja salah ya. Ada yang bisa jelaskan atau urutkan? Oke, Cynthia, yang pertama yang mana nih? Yang pertama ambil nomor antrian. Oke, berarti urutan yang ada dalam nomor 5 ya. Nah, Ini kita tulis pertama. Oke, nomor urut yang lalu ada yang bisa jelaskan lagi? Yang kedua tuh setelah tahap ambil nomor antrian, itu tahap yang mana? Iya, yang mana, Wih? nomor 6. 6 ya, tunggu pemanggilan Nomor antrian. Oke, nice. Selanjutnya, yang nomor urut ketiga, Yang Mana? menuju loket yang ditentukan. menuju Dua, Bu. loket yang nomor 2 ya. Iya. Oke, nice. Terus selanjutnya urutan keempat yang betul Nomor 2. 1. 1 ya, betul, 1 karena kan nomor 2 udah. Nomor 1. Selanjutnya urutan yang ke-5. 5 yang nomor 3. Nomor 3 ya, pembuatan KTP elektronik telah selesai. Oke, nice. Dan yang terakhir, berarti nomor berapa nih? Yang terakhir 4 ya, KTP dapat diambil 2 minggu kemudian. Oke, nice. Oke, ini nomor urutan yang sesuai. Kalau misalnya nih, kita acak ya, misalnya nomor urutnya itu jadi kayak gini, bisa nggak menurut kalian? Misalnya masa yang pertama masukkan foto ke data Anda, Nggak bisa, Bu. belum ya, sedangkan kita belum ambil nomor antriannya, Iya. kecuali kita yang punya. Itu kecamatan. Betul. Oke, nice, sudah paham ya. Sekarang Ibu minta kalian buat salah satu contoh teks prosedur menurut kalian aja nih yang biasa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian tuh sering bikin apa? Dan nanti dikumpulkan kita bacakan bareng-bareng, atau Ibu mau tahu kenapa kalian bisa atau mau menuliskan teks prosedur itu. Oke, baik. Coba ya. Masing-masing satu ya. Nah, Ayo bikin contoh teks prosedurnya. udah, Bu. Udah ya, oke. Siapa yang mau maju duluan nih? Saya. Oke, Cynthia boleh deh maju atau duduk di sini aja. Terus, Duduk aja. iya, jelasin Cynthia buat teks prosedur apa? Buat pisang goreng. Oke. Alasannya kenapa nih Cynthia nulis teks prosedur itu? Suka bantu mama, saya juga suka pisang goreng. Oh, nice. Nah. Baik. Oke, lanjut. Bahan-bahan pertama yaitu pisang, tepung terigu, Oke. gula, garam, air matang, dan minyak goreng. Alat-alat yang digunakan kompor, wajan, spatula, sendok penggorengan, mangkuk, dan piring. Oke. Cara membuatnya, masukkan tepung air, gula, dan garam secukupnya ke dalam wadah atau mangkuk. Kemudian aduk hingga merata.
Kedua, potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke dalam adonan tepung. 3. Panaskan minyak goreng di dalam wajan. 4. Masukkan pisang ke dalam wajan. 5. Tunggu hingga tekstur terlihat lebih empuk dan matang. Kemudian balik menggunakan spatula. 6. Goreng pisang hingga warnanya belum menjadi kecoklatan. 7. Angkat dan tiriskan di atas. 8. Letakkan di atas piring. 9. Pisang goreng siap disajikan. Oke, nice. Berarti ada berapa langkah? 9 ya? Ya. Oke, itu udah sesuai tuh sama struktur teks prosedur. Cuma mungkin ada yang kurang. Yang kurangnya itu penegasan ulangnya. Jadi penegasan ulangnya tadi ya. Penegasan ulangnya misalnya kalau misalnya pisang goreng tuh penegasan ulangnya bagaimana sih dia? Pakai mesis atau susu kental manis. Oh ya, jika ingin lebih bervariasi Ya. ya. Oke, nice, good job. Thank you Cynthia. Ya, Bu. Sekarang Wiwi ya, berarti Wiwi mau buat apa nih Wiwi? Cara membuat puding Nutrijel. Oke, boleh tolong dibacakan. Iya. Alat-alatnya panci, pengaduk atau spatula, 3 cetak atau loyang. Bahan-bahannya 1 bungkus Nutrijel puding, 2 1 liter air dan 500 ml air, 3 5 sendok makan susu kental manis, 4 3 sendok makan gula pasir, 5 3 sendok makan tepung maizena, 6 1,5 sendok teh garam dan pewarna secukupnya. Cara membuatnya, larutkan tepung maizena dengan air 500 ml, larutkan susu kental manis, garam, gula, dan 1 liter air dalam panci. 2. Tambahkan Nutrijel lalu aduk hingga merata. 3. Kemudian tuangkan larutan maizena yang tadi telah dibuat. 4. Pisahkan puding ke beberapa wadah cetakan. 5. Beri pewarna secukupnya. 6. Tunggu hingga dingin. 7. Puding Nutrijel siap disajikan. Oke, berarti ada 7 tahapan ya. Alat, bahan, dan langkah-langkahnya tadi kalian sudah benar. Cuma mungkin kurang di penegasan ulangnya. Kalau misalnya agar-agar, bagaimana nih kalimatnya untuk penegasan ulang? Jika ingin lebih bervariasi, dapat ditambahkan apa, Wi? Seperti buah-buahan. Buah-buahan ya, oke, nice, ya betul. Atau susu tadi udah ya? Udah. Bisa juga ketika dingin ditambahin Iya. susu, jauh lebih bervariasi. Oke, ada satu lagi nih, Ibu mau tanya ke kalian. Ini untuk penutup materi, nanti kalian bisa jawab. Itu Ibu mau mengetes gimana nih pemahaman kalian setelah materi yang tadi Ibu jelaskan. Di kalimat imperatif, ada yang masih ingat kalimat imperatif tadi apa? Kalimat perintah ya. Iya. Nih, coba Ibu tulisin 3 kalimat ya. Nanti kalian pilih di mana yang termasuk kalimat imperatif. Ingat ya, clue-nya kalimat perintah. Berarti kata depannya tuh seperti memerintah. Oke, Ibu punya 3 kalimat nih. Yang pertama, kapan kita berangkat? Yang kedua, pilihlah item barang yang Anda sukai. Dan yang ketiga, kami mempunyai saran yang baik. Menurut kalian, yang mana nih yang termasuk kalimat imperatif? 2. Kenapa Cynthia pilih 2? Karena kan itu perintah. Oh, pilihlah. Nah, ini ya kata ini yang menunjukkan kalimat imperatif. Oke deh, makasih banyak ya sudah mengikuti proses pelajaran ini dengan baik, dan Ibu rasa kalian cukup dan sangat memahami materi ini. Nextnya kita bakal bertemu di pertemuan selanjutnya dan belajar materi yang baru. Oke deh, kita siapin dulu ya sebelum menutup proses pembelajaran. Jadi boleh tolong pimpin doa untuk menutup proses pembelajaran pada hari ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semuanya, sehat selalu ya. Iya, Bu. Sekian video proses pembelajaran pada materi teks prosedur yang diimplementasikan pada anak kelas 11 sekolah menengah atas atau kejuruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.